perkenalkan kami dari kelompok 3 Hukum Acara Perdata. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mendeskripsikan kepada kalian semua mengenai salah satu perkara perdata yang akan kami bahas terkait perkara perbuatan melawan hukum. Nah, nomor perkara yang kami pilih di sini adalah nomor perkara 192-PDT-G-2016-PN Jakarta Selatan. Perkenalkan, di sini nama saya Debbie Amelia Dajuki. Oke, yang pertama kita masuk terlebih dahulu mengenai para pihak. Nah, dalam perkara ini, para pihak yang pertama harus kita kenali itu adalah dari pihak penggugat. Dari pihak penggugat ini ada Dr. Andre Zainal yang bekerja sebagai wira swasta. Sedangkan dari pihak tergugatnya ini sendiri, ini ada dua pihak. Tergugat pertama ini adalah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau yang lebih kita kenal dengan Bank BNI. Dan yang kedua ini ada yang bernama Richard Hukum atau selaku karyawan dari Bank BNI. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kronologi kenapa bisa ada kasus ini terjadi. Nah, sederhananya ini adalah kasus antara nasabah dengan pihak bank. Nah, di sini Dr. Andre Zainal merupakan salah satu nasabah Emerald dari Bank BNI. Dia sudah menjadi nasabah sejak tahun 1998. Dan di Bank BNI sendiri, beliau memilih produk perbankan yaitu Taplus Bisnis Perseorangan. Dan dalam melakukan transaksi, kemudian segala hal yang diperlukan terkait bank, beliau lebih cenderung mendapatkan pelayanan home service atau dari pihak karyawan Bank BNI sendiri yang akan berkunjung ke rumah dari Dr. Andre Zainal ini sendiri. Terkait permasalahan investasi selama dia menjadi nasabah di Bank BNI, beliau banyak sekali mengikuti produk-produk investasi yang ditawarkan oleh Bank BNI. Dan di sini yang berperan sebagai salah satu karyawan yang memiliki hubungan dekat dengan Dr. Andre Zainal atau yang cenderung melayani Dr. Andre Zainal ini adalah Richard Hukum atau selaku salah satu customer service dari Bank BNI. Nah, dari segala produk investasi yang sudah dia ikutin ini adalah produk investasi yang dijamin oleh Bank BNI. Dan beliau akan mendapatkan laporan terkait investasinya serta keuntungan-keuntungan yang dia terima secara rutin. Dan dia tidak menaruh sama sekali curiga terkait produk-produk investasi yang ditawarkan. Namun kemudian permasalahan terjadi ketika masuk pada pertengahan tahun 2012, yaitu sekitar bulan Juli 2012 hingga kepada awal tahun 2013. Dari pihak Bank BNI melalui customer service yang bernama Richard Hukum ini sendiri menawarkan produk investasi. Akan tetapi produk ini sebenarnya tidak dijamin oleh Bank BNI. Hanya saja dari pihak Bank BNI yaitu dari pihak customer service-nya tidak memberitahukan kepada nasabah yang bernama Dr. Andre Zainal ini bahwa ini produk investasi yang tidak dijamin 100% oleh Bank BNI atas keamanannya. Sehingga ya Dr. Andre Zainal sebagai nasabah yang sudah sejak lama menjadi nasabah Bank BNI sudah mengikuti berbagai macam investasi yang diberikan. Beliau mengikuti investasi yang diberikan ini dan beliau memasukkan dana kurang lebih 3,8 miliar dengan transaksi sebanyak 3 kali. Yang pertama itu di sekitar awal bulan Juli 2012 dengan transaksi kurang lebih 300 juta rupiah. Kemudian pada akhir tahun 2012 sekitar bulan Desember beliau memasukkan uang sebesar 1 miliar. Dan pada awal 2013 atau sekitar bulan April beliau menambahkan lagi dana investasinya sebanyak 2,5 miliar. Jadi totalnya ada 3,8. Tetapi investasi ini bukan investasi dari Bank BNI ini sendiri, melainkan investasi yang dikelola oleh perusahaan yang bernama Satu Solusi Intermedia Utama. Dan nama produk investasi yang beliau pilih ini bernama TKH Capital. Nah, beliau memperoleh laporan keuntungan, kemudian laporan investasinya secara rutin juga dari TKH Capital ini atau dari Satu Solusi Intermedia Nusantara ini, dan tidak menaruh sama sekali curiga. Namun beberapa tahun berjalan kemudian, beberapa tahun kemudian berjalan, ternyata perusahaan ini bangkrut atau Satu Solusi Intermedia Utama ini ternyata bangkrut. Hal ini diketahui oleh customer service dari Bank BNI yaitu Richard Hukum.
Dan kemudian beliau memberitahu kepada Dr. Nanda Zainal selaku nasabah yang memiliki investasi di sana bahwa ternyata laporan yang dia terima selama ini adalah laporan palsu atau tidak sesuai dengan fakta keberadaannya, karena perusahaan ini sendiri sudah bangkrut. Dan Dr. Nanda Zainal di sini merasa bahwa dirinya ternyata selama ini dibohongin, bahwa produk investasi yang diberikan atau diberikan oleh Bank BNI sendiri ini ternyata bukan sepenuhnya dikelola oleh Bank BNI dan juga tidak sepenuhnya dijamin oleh Bank BNI, tapi mereka tidak mengatakannya dari pihak Bank BNI sendiri. Sehingga di sini beliau mengajukan laporan kepada Bank BNI terkait permasalahan ini. Beliau menginginkan adanya uang yang telah diinvestasikan ini dikembalikan. Namun dari pihak Bank BNI ini sendiri mengatakan bahwa mereka sudah melakukan laporan kepada kepolisian terkait permasalahan ini, dan laporan itu dibuat atas nama dari customer service Bank BNI ini, yaitu Richard Hukum. Cenderungnya menjadi Bank BNI lebih mengalihkan permasalahan yang sudah terjadi ini kepada pribadi dari karyawannya ini, Richard Hukum. Padahal dalam hal ini lebih kepada dari pihak bank yang sendiri, karena mereka yang memberikan produk investasi. Dan hal ini menurut Dr. Zainal melihat bahwa tidak memiliki kejelasan bagaimana uangnya dan apakah uangnya bisa kembali atau tidak, sehingga perkara ini bisa masuk karena Dr. Zainal menginginkan adanya keadilan di sini. Beliau menginginkan uangnya kembali, sehingga beliau menuntut dari Bank BNI, terutama di sini adalah Bank BNI cabang Tebet, karena beliau lebih sering berinvestasi dan bertransaksi di bagian Bank BNI cabang Tebet dengan customer service-nya, yaitu Richard Hukum. Itu adalah kronologi singkat dari kasus yang akan dibahas selanjutnya dalam perkara yang akan dibahas ini. Nama saya Aura Wulandari. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Posita. 1. Bahwa penggugat merupakan nasabah Emerald PT Bank Negara Indonesia pada kantor PT Bank Negara Indonesia cabang utama Tebet dengan jenis produk perbankan berupa tapus bisnis perorangan sejak tahun 1998 dengan status khusus penggugat sebagai nasabah Emerald, maka segala urusan administrasi dan transaksi semuanya tidak dilakukan di kantor tergugat satu, melainkan petugas dari kantor tergugat satu yang datang ke rumah penggugat untuk mengurus segala administrasi dan transaksi tersebut. 2. Bahwa selama menjadi nasabah Emerald PT BNI, cabang utama Tebet, tergugat satu telah menawarkan produk investasi kepada penggugat untuk penempatan dana pada produk investasi yang dikelola oleh tergugat satu, dan atas penawaran investasi dimaksud telah disetujui oleh penggugat, diantaranya suku negara retail nomor KK Sun SR 003 NI 1001 CB53, obligasi Republik Indonesia nomor KK Sun Ori 009 NI 001 DZ14 Antam 1 Seri A, surat utang negara nomor KK Sun SR 005 NI 001 EY 84, dan penggugat juga telah memperoleh manfaat dari penempatan dana pada beberapa produk investasi tersebut yang dilakukan oleh tergugat satu. 3. Bahwa selama melakukan penempatan dana investasi pada produk investasi yang ditawarkan dan dikelola oleh tergugat satu pada angka 2 tersebut di atas, penggugat selalu menerima laporan investasi dari petugas kantor tergugat satu, baik mengenai laporan status investasi maupun keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi tersebut. 4. Bahwa penggugat sering memperingatkan petugas kantor tergugat satu untuk hanya menempatkan dana investasi pada produk yang aman dan dijamin oleh tergugat satu. Peringatan ini penggugat ulangi kembali ketika terjadi kasus Senturi pada sekitar tahun 2008 dan kasus Melinda D pada sekitar tahun 2011 dengan mengatakan kepada tergugat 2, dana saya jangan sampai ditanamkan di tempat yang tidak dijamin oleh Bank BNI seperti yang terjadi pada Bank Senturi dan Citibank. 5. Bahwa namun demikian, pada sekitar bulan Juli 2012, Desember 2012, dan April 2013, tergugat satu melalui Customer Relationship Manager Emerald Tebet yang bernama Richard Hukum atau tergugat 2 menawarkan kepada penggugat untuk menempatkan dana penggugat pada suatu produk investasi
yang bunganya lebih tinggi, tetapi ternyata tidak dijamin oleh tergugat satu dan tanpa diberitahukan sama sekali kepada penggugat bahwa investasi ini tidak termasuk yang dijamin oleh tergugat satu sebagaimana telah berlangsung selama 14 tahun. 6. Bahwa perusahaan tempat dana penggugat diinvestasikan tanpa dijamin oleh tergugat satu itu kemudian waktu diketahui penggugat bernama TKH Capital dan rekening penerima dana tersebut dalam formulir pemindah bukuan disebutkan atas nama Satu Solusi Intermedia Utama. Adapun dana penggugat yang telah ditempatkan tergugat 2 di TKH Capital hingga senilai total 3.800.000.000 dengan perincian tahapan penempatan dana sebagai berikut. 1. Pada tanggal 23 Juli 2012 sebesar 300 juta. 2. Pada tanggal 3 Desember 2012 sebesar 1 miliar. 3. Pada tanggal 8 April 2013 sebesar 2.500.000.000 rupiah. 7. Bahwa selama pengelolaan dana milik penggugat pada produk investasi Satu Solusi Intermedia Utama tersebut oleh tergugat 1, penggugat selalu mendapat laporan outstanding dana dari tergugat 1 melalui tergugat 2. Laporan outstanding dana tersebut memuat perincian total dana investasi, bunga, dan total dana yang ada lama saldo penggugat. 8. Bahwa ternyata laporan outstanding dana yang disampaikan oleh tergugat 1 melalui tergugat 2 itu palsu atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini baru penggugat ketahui pada saat penggugat menerima informasi dari tergugat 2 bahwa perusahaan di mana dana investasi milik penggugat ditempatkan telah bangkrut. Atas informasi tersebut, penggugat kemudian melakukan konfirmasi outstanding dana penggugat kepada tergugat 1 pada kantor PT BNI Cabang Utama Tebet, termasuk konfirmasi mengenai manfaat dana hasil investasi atas produk investasi pada Satu Solusi Intermedia Utama, dan berdasarkan informasi dari pegawai tergugat 1 pada PT BNI Cabang Utama Tebet, ternyata dana investasi milik penggugat yang senilai 3.800.000.000 tidak ada dalam outstanding dana pada buku tabungan milik penggugat. 9. Bahwa atas permasalahan tersebut, penggugat kemudian melakukan komplain secara lisan dan tertulis kepada tergugat 1, namun jawaban dari tergugat 1 menyatakan bahwa permasalahan penempatan dana milik penggugat oleh tergugat 2 selaku Customer Relationship Manager Emerald pada PT BNI Cabang Utama Tebet tersebut telah dilakukan tindakan hukum oleh tergugat 1 berupa pelaporan kepada kepolisian dengan terlapor atas nama Richard Hukom. Kepolisian dengan terlapor atas nama Richard Hukom, namun tergugat 1 tidak memberikan kepastian atas pengembalian dana milik penggugat. Bahkan tergugat 1 melepaskan tanggung jawab atas pengembalian dana milik penggugat dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pribadi karyawan tergugat 1, yaitu tergugat 2 selaku Customer Relationship Manager PT BNI Cabang Utama Tebet. Padahal seharusnya lah tergugat 1 bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya yang telah nyata-nyata merugikan nasabahnya. 10. Bahwa perihal pertanggungjawaban tergugat 1 atas segala tindakan tergugat sebagai karyawan tergugat 1 dalam menjalankan tugas adalah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUH Perdata tersebut, maka segala tindakan tergugat 2 sebagai karyawan tergugat 1 menjadi tanggung jawab penuh dari tergugat 1, dan oleh karenanya segala kerugian yang timbul dari perbuatan tergugat 2 menjadi tanggung jawab penuh tergugat 1. 11. Bahwa tindakan tergugat 1 melalui Customer Relationship Manager Emerald Tebet yang bernama Richard Hukom atau tergugat 2 menawarkan kepada penggugat untuk menempatkan dana penggugat pada suatu produk investasi yang bunganya lebih tinggi, tetapi ternyata tidak dijamin oleh tergugat 1 dan tanpa diberitahukan sama sekali kepada penggugat, dan sikap tergugat 1 yang tidak bersedia mengembalikan dana milik penggugat selaku nasabah tergugat 1 dengan dalih
sekali bahwa perbuatan tersebut merupakan tanggung jawab pribadi tergugat 2 meskipun jelas-jelas tergugat 2 bertindak selaku customer relationship manager dari tergugat 1. Jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, dan oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan penggugat serta memerintahkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana milik penggugat sebesar 3 miliar 800 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 12. Bahwa selain itu, oleh karena tindakan tergugat 1 telah menimbulkan kerugian bagi penggugat karena telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari penempatan dana pada tergugat 1 berupa bunga yang berlaku pada PT BNI cabang utama Tebet, tergugat 1 selama kurang lebih 33 bulan terhitung sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini bulan Mei 2015, yang hingga saat ini nilai kerugian tersebut dapat dinilai dengan nominal sebesar 1.046.500.000 rupiah. Maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum dan memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian material yang dialami oleh penggugat, yaitu total senilai 1.046.500.000 rupiah secara tunai dan sekaligus dengan perincian kerugian sebagai berikut. 1. Penggantian kerugian dari manfaat investasi dari dana tabungan sebesar 300 juta rupiah terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 46 bulan adalah, yaitu kewajiban yang seharusnya dibayarkan adalah 46 bulan dikali 4.500.000 sama dengan 207 juta rupiah. Kewajiban yang baru dibayarkan oleh tergugat 1 sebesar 9 bulan kali 4.500.000 sama dengan 40.500.000 rupiah. Kekurangan pembayaran kewajiban oleh tergugat 1 adalah sebesar 207 juta rupiah dikurang 40.500.000 sama dengan 166.500.000 rupiah. 2. Penggantian kerugian dari manfaat investasi dari dana tabungan sebesar 1 miliar terhitung sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 29 bulan adalah, yaitu kewajiban yang seharusnya dibayarkan adalah 29 bulan kali 15 juta sama dengan 435 juta rupiah. Kewajiban yang baru dibayarkan oleh tergugat 1 sebesar 7 bulan kali 15 juta sama dengan 105 juta rupiah. Kekurangan pembayaran kewajiban oleh tergugat 1 adalah sebesar 435 juta kurang 105 juta sama dengan 330 juta rupiah. 3. Penggantian kerugian dari manfaat investasi dari dana tabungan penggugat sebesar 2 miliar 500 juta sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 atau selama 25 bulan. 13. Bahwa mengingat gugatan penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari tergugat 1 dan dari tergugat 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang petitum, di mana petitumnya berisi tentang 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. 3. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana tabungan milik penggugat sebesar 3 miliar 800 juta rupiah secara tunai dan sekaligus kepada penggugat. 4. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian material yang dialami oleh penggugat sebesar 1.046.500.000 rupiah secara tunai dan sekaligus dengan perincian kerugian. 1. Penggantian kerugian dari manfaat investasi dari dana tabungan sebesar 300 juta rupiah terhitung dari 23 Juli 2012 sampai bulan Mei 2015 atau selama 46 bulan dengan kewajiban yang harus dibayar 46 bulan dikali 4.500.000 dengan total 207 juta rupiah. Kewajiban yang baru dibayar tergugat 1 sebesar 9 bulan dikali 4.500.000 total 40.500.000 rupiah, dan kekurangan pembayaran kewajiban oleh tergugat 1 sebesar 166.500.000 rupiah. Yang kedua, penggantian kerugian dari manfaat investasi dari dana tabungan sebesar
1 miliar terhitung sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai bulan Mei 2015 atau selama 29 bulan dengan kewajiban seharusnya dibayar adalah 29 bulan dikali 15 juta atau dengan total 435 juta rupiah. Kewajiban yang baru dibayar tergugat 1 sebesar 7 bulan dikali 15 juta rupiah dengan total 115 juta rupiah, dan kekurangan pembayar kewajiban oleh tergugat 1 sebesar 330 juta rupiah. Ketiga, penggantian kerugian dari manfaat investasi dari dana tabungan penggugat sebesar 2 miliar 500 juta sejak 8 April 2013 sampai bulan Mei 2015 selama 25 bulan dengan kewajiban yang harus dibayar 25 bulan dikali 25 juta dengan total 625 juta rupiah. Kewajiban yang baru dibayar oleh tergugat 1 sebesar 3 bulan dikali 25 juta rupiah dengan total 75 juta rupiah, dan kekurangan pembayaran sebesar 550 juta rupiah. 5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzat, banding, atau kasasi dari para tergugat. 6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum, atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Oke, selanjutnya ada argumen dari tergugat 1 yang dimana jawaban tergugat 1 tertanggal 31 Mei 2016 dalam eksepsi 1 eksepsi abskur libel bahwa setelah membaca dengan cermat gugatan penggugat, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut gugatan yang kabur, tidak jelas atau tidak terang, karena hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari substansi gugatan penggugat, khususnya pada butir 11 gugatan yang menyatakan tergugat 1 melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak dijelaskan ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh tergugat 1 sehingga tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4. Adanya kerugian bagi korban, 5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian. Kedua, eksepsi error in persona, bahwa tuntutan penggugat dalam gugatan yang meminta tergugat 1 dan 2 secara tanggung renteng mengembalikan dana milik penggugat sebesar 3 miliar 800 juta rupiah dan mengganti kerugian material sebesar 1 miliar 460 juta 500 ribu rupiah merupakan gugatan yang keliru dan salah alamat, karena dana milik penggugat dengan total 3 miliar 800 juta rupiah berdasarkan dalil penggugat Fide butir 6 gugatannya dan formulir pembina-bukuan telah ditransfer ke rekening atas nama satu solusi intermedia utama oleh penggugat. Dengan demikian, tuntutan pengembalian dana beserta kerugian materi seharusnya ditujukan kepada penerima dana, yaitu satu solusi intermedia utama. Berdasarkan fakta tersebut, dengan ditariknya tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyatanya gugatan penggugat telah salah menarik pihak. Ketiga, eksepsi plurium litis consortium, bahwa dengan tidak ditariknya satu solusi intermedia utama sebagai pihak dalam perkara oleh penggugat, maka terangka bahwa penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak. Hal ini dikarenakan sesuai dalil penggugat Fide butir 6 gugatan satu solusi intermedia utama merupakan penerima dana 3 miliar 800 juta rupiah yang dituntut oleh penggugat untuk dikembalikan. Sehubung dengan hal-hal tersebut, nyatanya gugatan yang diajukan penggugat mengandung unsur abskur libel dan atau error in persona dan atau plurium litis consortium, sehingga tidak hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima. Nama saya Monika Rindiani, NPM 2051061. 2. Dalam pokok perkara 1 bahwa tergugat 1 mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dimasukkan dalam pokok perkara akuo. 2. Bahwa tergugat 1 menolak dan menyangkal semua dalil-dalil serta argumen-argumen sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat. 3. Bahwa penggugat merupakan nasabah tergugat 1 dan telah beberapa kali berinvestasi pada produk-produk investasi yang dijual melalui tergugat 1. Dengan demikian, penggugat telah mengenal dan memahami dokumen-dokumen yang terkait dengan penempatan dana penggugat. 4.
bahwa penggugat sebelumnya mengisi formulir pemesanan pembelian di mana dalam formulir tersebut tercetak logo tergugat 1 yang menunjukkan bahwa produk investasi tersebut bekerja sama dengan tergugat 1. 5. Bahwa tergugat 1 dengan tegas menyatakan tidak pernah menerbitkan produk investasi yang bernama TKH Capital dan tergugat 1 tidak terkait dengan produk tersebut. 6. Bahwa terkait permasalahan tersebut tergugat 1 telah menyerahkan kepada pihak yang berwajib dengan amar putusan antara lain A. Menyatakan terdakwa Richard Hokum tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dakwaan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. B. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 10 miliar rupiah. 7. Bahwa tindakan penggugat yang menginvestasikan dananya pada produk yang disebut TKH Capital adalah tanggung jawab penggugat sendiri, di mana A. Bahwa penempatan dana penggugat pada produk investasi bernama TKH Capital dengan total sebesar 3 miliar 800 juta rupiah dilakukan sendiri oleh penggugat. B. Bahwa dalam proses penempatan dana penggugat pada produk investasi bernama TKH Capital tersebut tidak menggunakan formulir pemesanan pembelian yang terdapat logo tergugat 1 dan dana yang diinvestasikan tidak ditransfer ke rekening simpanan sementara tergugat 1 melainkan ke suatu rekening atas nama satu solusi intermediat utama. C. Bahwa penempatan dana penggugat pada produk investasi bernama TKH Capital patut diduga dilakukan atas kesadaran dan kehendak penggugat sendiri karena tertarik pada produk investasi yang bunganya lebih tinggi sebagaimana dalil penggugat vide butir 5 gugatannya. 8. Maka ketentuan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelayanannya atau kekurang hati-hatiannya. Dengan demikian, penggugat yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya yaitu menempatkan dananya pada produk investasi bernama TKH Capital yang bukan produk investasi resmi tergugat. 9. Bahwa tergugat 1 menolak keras dalil penggugat yang menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai perkara akuo karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung oleh fakta hukum yang ada. 10. Bahwa timbulnya tanggung jawab perseroan sebagai majikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan atau pegawai sebagaimana diatur dalam pasal 1367 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dalam batas menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tergugat 1 sebagai sebuah perseroan yang dalam perkara akuo dikualifikasi sebagai majikan oleh penggugat tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesalahan yang dilakukan pegawainya jika hal itu berada di luar fungsi yang ditugaskan kepadanya. 11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat 2 yaitu menjual produk TKH Capital yang tidak terdaftar pada tergugat 1 adalah bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat 2 untuk menjalankan tugas-tugas yang sah diberikan kepadanya sebagai pegawai tergugat 1. 12. Bahwa terkait surat laporan dana yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat 2 adalah inisiatif tergugat 2 sendiri dan substansinya menyalahi prosedur dan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan tergugat 2 telah diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman pidana. 13. Bahwa tergugat 1 sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab terbatas sehingga kesalahan pribadi yang dilakukan oleh karyawan perseroan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan tindakan karyawan perseroan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar serta melanggar ketentuan internal perseroan tidak mengikat perseroan tetapi pertanggungjawaban secara hukum mengikat pribadi karyawan perseroan yang dimaksud. 14. Bahwa selain karena alasan-alasan yang telah tergugat 1 uraikan khususnya vide butir 7 sampai butir 13 di atas, tergugat 1 juga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena memang dalam produk investasi resmi yang dijual atau ditawarkan tergugat 1 tidak membebani tanggung jawab pengembalian dari tergugat 1 apabila terjadi resiko terhadap produk investasi tersebut. 15. Bahwa tergugat 1 menolak keras dalil penggugat yang menuduh tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya tergugat 1 menolak keras pula tuntutan ganti rugi material terlebih dalil penggugat yang diuraikan dalam vide
Vida butir 12 gugatannya yang menyatakan bahwa kewajiban tergugat 1 yang baru dibayarkan adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum. Demikian pula dalil kekurangan pembayaran kewajiban oleh tergugat 1 adalah dalil yang tidak beralasan sebagaimana tergugat 1 uraikan sebelumnya, di mana berdasarkan hal-hal tersebut tergugat 1 mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya dalam sebagai berikut, di mana dalam eksepsi 1 menerima eksepsi tergugat 1, 2 menolak seluruh gugatan penggugat atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2 dalam pokok perkara primer 1 menolak seluruh gugatan penggugat, 2 menghukum penggugat untuk membayar seluruh biayanya subsidiar apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Lalu menimbang bahwa tergugat 2 mengirim surat yang tertanggal 2 Mei 2016 yang isinya bahwa tidak bisa hadir dalam persidangan dan merupakan jawaban sebagai berikut. Sehubungan dengan adanya gugatan perdata nomor 192/PDTG/2016/PNJKTSEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut. 1. Oleh karena saya sekarang dalam status warga binaan atau narapidana pada Rutan Cipinang terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai saat ini, maka saya tidak memiliki kehendak bebas untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2. Berdasarkan bukti 1 di atas, apabila pihak penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan kewenangan yang dimilikinya dapat menghadirkan saya di persidangan tersebut di atas, maka saya dengan sukarela dan keikhlasan penuh bersedia untuk hadir di persidangan tersebut dan juga persidangan berikutnya untuk menyampaikan eksepsi duplik dan kesimpulan. Lalu apabila penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat menghadirkan saya di persidangan di atas dan persidangan berikutnya, maka saya mohon maaf apabila tidak ikut bertanggung jawab dalam kapasitas sebagai tergugat 2 oleh karena hal itu di luar kemampuan saya sebagai subjek hukum di perkara di pengadilan. Pada sisi lain, saya tidak memiliki dana untuk advokat yang mewakili saya di persidangan. Saya Safina dengan NPM 205-1072. Selanjutnya terkait pertimbangan majelis hakim. Yang pertama adalah eksepsi, menimbang bahwa gugatan penggugat oleh tergugat 1 telah diajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi obscurable, di mana penggugat tidak menjelaskan peraturan yang dilanggar tergugat 1 sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada pasal 1365 KUH Perdata. Pertimbangan dari majelis hakim bahwa sesuai praktik peradilan terkait perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebatas melanggar peraturan perundangan, namun juga bila perbuatan itu bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan dan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat, maka dengan ini eksepsi angka 1 tidak beralasan dan harus ditolak. Kemudian eksepsi error in persona, di mana dana penggugat sebesar 3,8 miliar telah ditransfer ke rekening satu solusi intermedia utama oleh penggugat, sehingga tuntutan harusnya ditujukan pada penerima dana tersebut. Pertimbangan dari majelis hakim bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok sengketa, maka eksepsi ditolak. Kemudian eksepsi plurium litis consortium, di mana tidak ditariknya solusi intermedia utama sebagai pihak dalam perkara akuo oleh penggugat, maka dalam gugatan ini kurang pihak. Pertimbangan dari majelis hakim bahwa majelis sependapat dengan tergugat 1 dan dapat diterima, di mana sesuai dalil tergugat yang menerima dana adalah satu solusi intermedia utama dan diinvestasikan pada TKH Kapital, maka satu solusi intermedia utama dan TKH Kapital harus dijadikan pihak dalam perkara ini agar penyelesaian dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam pokok perkaranya menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat 1 telah mengajukan eksepsi dan telah dipertimbangkan serta salah satu eksepsi tergugat 1 diterima majelis hakim, yaitu gugatan kurang pihak. Kemudian menimbang bahwa karena kurang pihak, maka gugatan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Selanjutnya amar majelis hakim, yaitu mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1 dan menyatakan gugatan penggugat kekurangan pihak. Dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000. Analisis kelompok 3 terhadap putusan majelis hakim tersebut menurut kami sangat dibenarkan, di mana akibat dari kurang pihak yang diajukan oleh penggugat, sehingga gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil dan berakibat gugatan tidak dapat diterima atau niet onconsidered verdict. Gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.
Sekian dari kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih kepada Miss Senti Agustini SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.